Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kudus akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, Bu Sriatun sebagai observer, kemudian saya Buta Sriati sebagai coach, dan Bu Rina Aristiani sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Lia. Selamat siang Bu Cici. Pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi terhadap Bu Lia yang nanti akan bertugas sebagai coach, melakukan coaching kepada coach yaitu Bu Rina. Pada observasi ini apa yang akan Bu Lia lakukan dalam proses coaching ini? Terima kasih Bu Cici dan sebagai observer saya. Untuk proses coaching, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk coaching ini nanti saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tahapan alutsista, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian menuntun coaching untuk menekan rencana aksinya dan bertanggung jawab atas rencana yang sudah dibuat tadi. Oke, berarti Bu Lia nanti dalam proses observasi akan melakukan observasi sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Kemudian jangan lupa terapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Kompetensi coaching apakah yang ingin Bu Lia kembangkan pada proses ini Bu? Iya, kompetensi coaching itu ada 3 ya Bu, yaitu kehadiran atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Mungkin saat ini saya ingin mengembangkan kehadiran dulu, karena saya itu kadang kurang fokus dalam menyampaikan terhadap coaching. Semoga nanti saat observasi saya bisa menerapkan kehadiran secara penuh dalam proses coaching ini. Oke, baiklah Bu Lia, pada tahap observasi ini Bu Lia akan mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh. Untuk selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Lia impikan itu nanti seperti apa? Keinginan saya dari hasil coaching ini nanti supaya tercapai apa yang diinginkan oleh coach, ya, sehingga menemukan solusi dari tantangan yang dihadapi saat di sekolah. Berarti nanti pada akhirnya Bu Lia kepengen coachingnya bisa menemukan solusi dari tantangannya. Monggo silahkan Bu Lia bisa melakukan coaching terhadap Bu Rina. Iya, terima kasih Bu Cici. Baik, assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Lia. Sekali ini apa kabar? Baik Bu Lia, alhamdulillah. Saya itu semangat kalau ketemu Bu Lia. Oh iya, saya juga senang lihat Bu Rina selalu tampil cantik sekali. Ya. Gimana ini Bu Rina? Saya jenengan sebagai guru PK gitu di SMA. Saya sebagai guru PK. Namun kadang saya melihat jenengan kok masih kadang kelihatan agak bingung atau gimana, mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi di sekolahnya atau gimana, bisa sharing-sharing dengan saya. Tantangan pasti ada ya Bu ya, tantangan itu pasti ada karena yang kita hadapi itu kan berbagai macam karakter ya. Apalagi kalau sudah SMA itu kan anaknya sudah gitu kan, besar. Iya, kontrolnya ngadisikannya kan susah banget. Dan yang akhir-akhir ini ya saya memang bingung sekali Bu, bingung saya harus bagaimana itu ya. Saya sampai saat ini masih bingung. Ada permasalahan atau tantangan apa yang saat ini sedang Bu Rina hadapi? Akhir-akhir ini sih yang saya hadapi ya Bu ya, itu ada sekitar 3-4 siswa ya Bu ya. Di setiap saya masuk di kelas tersebut itu pasti selalu gaduh Bu. Mulai datang masih terlambat, terus baju selalu di luar,
sampai kelas, kalau nggak tidur juga gaduh ganggu temannya seperti itu. Berarti 3 anak atau 4 anak itu ya datangnya terlambat, kemudian baju tidak rapi ya. Kira-kira Bu Rina pernah bertanya enggak kenapa alasannya mereka kok datang terlambat? Macam-macam Bu, dan selalu pinter buat alasan ini iya. Mbak. Iya. Saya pernah ngajar di jam pertama, alasannya kantin dulu Bu, belum sarapan. Oke, ketika ada perubahan jadwal itu ada di jam habis istirahat ya, habis istirahat kok enggak balik-balik, alasannya juga kantinnya antri Bu. Oke, jam terakhir Bu, pernah di jam terakhir itu juga sama, Pak hilang ini 3 anak, 4 anak ini kemana ya di kantin Bu gitu. Jadi dari jam pertama iya pernah, jam habis istirahat sampai jam terakhir itu mesti habis dari kantin. Saya pikir sama berapa full Mas, saya bilang gitu. Masa waktunya habis di kantin gitu. Tadi antri Bu, ada saja lapor Bu, kalau lagi lapor mesti nggak bisa fokus. Oke, dengan masuk baju mesti di luar, saya mesti suruh merapikan baju dulu ya, dirapikan, mau dirapikan sendiri apa dirapikan Bu Rina, masih saya bilang gitu ya. Tapi masih sama, dan ketika itu saya hadapi setiap pertemuan pasti itu, dan itu juga bukan saya saja ya yang ngalami ya, saya juga dapat informasi laporan-laporan dari guru mapel yang lain pun sama. Jadi saya sebagai guru BK itu kok saya merasa saya nggak berhasil ya gitu. Jadi saya sendiri pun sampai bingung harus bagaimana. Jadi mungkin perasaan Bu Rina rasanya sudah sekali ya gimana menghadapi anak-anak tersebut. Kira-kira untuk masalah yang Bu Rina hadapi ini pernah nggak mencoba mencari solusi gimana penyelesaiannya? Kan Bu Rina punya kompetensi yang banyak ya sebagai guru BK, pastinya kan Bu Rina lebih pandai lah mencari cara-cara atau trik-trik supaya mengatasi anak-anak yang seperti itu. Sudah beberapa cara ya Bu. Yang pertama sudah saya mencoba saya memberikan layanan BK kurang menarik ya, sudah mencoba lah. Awal-awal mesti ini ya saya tayangan video, habis itu saya tayang untuk kehamilan di Canva ya, fotoin juga. Habis itu nanti ini ada sebagian anak itu tak suruh mencari data di lapangan, bisa wawancara atau tanya dengan teman-teman di kelasnya gitu terkait dengan materi itu. Sudah mencoba itu. Sudah saya panggil juga pernah Bu. Saya panggil, saya adakan konseling itu ya face to face 4 anak ini. Sebenarnya apa sih yang diinginkan gitu. Ternyata kok ya masih sama. Dari cara-cara yang sudah pernah dilakukan itu kira-kira target pemenuhan untuk mengatasinya Bu Rina itu pada target berapa? Kalau saat ini ya mungkin sekitar saya melihat dari anak-anak itu ya pada skala paling ini yang 4 itu ya skala 5 sampai 6 lah gitu. Harapannya ya nanti menjadi lebih baik lagi. Iya, baik karena tadi permasalahan Bu Rina, kemudian untuk beberapa cara sudah dilakukan dan baru mencapai target 5 ya. Sekarang kita coba untuk menggali lagi kemampuan yang Bu Rina miliki sehingga nanti paling tidak target skala pemenuhan yang ingin jenengan capai setelah kita ngobrol-ngobrol ini, Bu Rina ingin mencapai target berapa? Saya berharap sih bisa 8 ya Bu. Iya. Dengan target 8 itu harapannya nanti kan kelas saya menjadi kondusif. Iya. Walaupun mungkin 3 sampai 4 ya, cuman itu mewarnai kondisi kelas. Ketika gaduh yang lain nyaman, akhirnya materi yang saya sampaikan kan ya mungkin tidak kurang tersampaikan. bermanfaat ya, mungkin enggak bisa terserap dengan sepenuhnya seperti itu. Baik, mari kita coba bersama-sama ya Bu Rina. Karena saya memandang Bu Rina itu sudah cukup cakap sekali sebagai guru BK. Bu Rina juga punya kemampuan yang bagus sekali, luar biasa dalam menghandle anak-anak, karena anak SMA itu memang masa puber mungkin ya, jadi masa peralihan. Mungkin Bu Rina bisa menggali beberapa potensi yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan Bu Rina, diajak apalah seperti itu. Kira-kira Bu Rina ingin merencanakan apa ke depannya sehingga mereka itu akan bisa berubah sikapnya.
Ya ke depan sih gini Bu ya, saya akan menggali apa ya, kompetensi ini anak ya, potensi terutama anak yang anak bermasalah tadi. itu saya mau menggali terkait dengan profil belajarnya ya, kayak belajarnya anak ini bisa saja memang ternyata selama ini saya dalam penyampaiannya mungkin kurang pas, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi harapannya ya nanti saya itu mau menggali terkait dengan gaya belajar anak ini. Kemudian setelah saya analisis, saya akan memperbaiki lagi, membuat materi layanan saya menjadi semakin menarik lagi ya. Saya menggali data dari 4 anak ini yang diinginkan seperti apa. Setelah itu saya menyesuaikan. Barangkali mungkin dengan penyampaian layanan saya sesuai dengan yang diinginkan akan menjadi mereka lebih asik, bisa mengikuti kegiatan layanan dengan senang, dengan nyaman. Intinya kan itu ya. Ketika kita bisa membuat anak kita nyaman gitu kan, senang dalam kegiatan layanan atau pembelajaran kita, pastikan kelas itu menjadi kondusif gitu kan ya Bu. Apa yang kita harapkan tentu pembelajaran atau layanan yang kita berikan bisa memberi kebermanfaatan ya. Sehingga anak-anak ini nantinya bisa tumbuh dan berkembang, dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Bagus sekali, luar biasa Bu Rina. Rencananya berarti ke depan ingin menggali potensi yang mereka miliki, kemudian membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka sesuai dengan yang mereka inginkan, begitu ya. Baik, kemudian Bu Rina kan harus berkomitmen untuk melaksanakan rencana-rencana dengan itu. Nah, kira-kira adakah teman-teman sejawat atau siapa yang ingin Bu Rina ajak berkolaborasi atau bekerja sama untuk menjalankan komitmen yang dengan sudah rencanakan tadi? Nanti saya akan rencana ya Bu, saya akan melakukan kerjasama dengan wali kelas ya, terdekat yang paling tahu kondisi anak itu ya. Selain BK memang wali kelas, dengan wali kelas juga dengan Bapak Ibu guru mapel ya, yang mungkin selama ini sering mungkin mengeluh terkait dengan kegaduhan itu ya. Saya mau melakukan kerjasama dengan itu. Terus nanti juga dengan pihak-pihak mungkin kalau diperlukan ya, saya juga akan memanggil orang tuanya, gitu kan, biar orang tuanya juga saling memantau ya Bu. Ketika di sekolah itu kita yang memantau, di rumah bisa saja dia gaduh di dalam kelas itu karena mungkin kurangnya perhatian atau ada kebutuhan yang belum terpenuhi di rumah sehingga dia mencari perhatian di kelas seperti itu. Baik, Bu Rina nanti berusaha untuk menjalankan komitmen dan rencana-rencana yang sudah direncanakan tadi, dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya, seperti wali kelas, kemudian guru-guru mapel, dan juga orang tua. Bagus sekali memang untuk penyelesaian terkait dengan anak didik tadi itu kita harus mengajak komunikasi dengan semua pihak yang berhubungan dengan mereka, terutama juga orang tuanya tadi ya Bu Rina ya. Baik Bu Rina, bagaimana sekarang perasaan Bu Rina setelah melakukan perbincangan dengan saya terkait tantangan yang jenengan hadapi? Apakah sudah menemukan solusinya yang tadi Bu Rina rencanakan sendiri? Setelah kegiatan ini saya itu Bu, sedikit lega gitu. Tadi akhirnya bisa memikirkan beberapa strategi bahkan solusi ya untuk yang ke depan yang saya akan lakukan itu seperti apa, sehingga nanti yang telah saya rencanakan bisa saya lakukan dengan baik Bu. Harapannya nanti bisa membantu anak-anak saya ini menjadi lebih baik sehingga tidak ada keluhan lagi dari Bapak Ibu guru seperti itu. Baik Bu Rina, jadi kedepannya semoga Bu Rina bisa mewujudkan rencana yang sudah direncanakan tadi, sehingga tidak ada tantangan-tantangan lain, permasalahan terkait 4 atau 3 anak tadi ya, dan juga tidak ada lagi laporan-laporan dari guru mapel. Saya tunggu kabar berikutnya ya Bu. Semoga ke depan Bu Rina sudah bisa ceria lagi, bisa cerita bahwa tidak ada anak yang ke kantin lagi, tidak ada anak yang bajunya dikeluarkan lagi ya. Kami tunggu kabar berikutnya. Semoga sukses selalu untuk Bu Rina. Ya. Oke, terima kasih ya Bu Lia. Saya senang sekali kita bisa sharing di sini dan terima kasih waktunya sehingga saya bisa
Lega. Terima kasih ya Bu ya. Ya, selamat sukses selalu Bu Rina. Seru sekali ya Bu obrolan Bu Rina dengan Bu Lia. Baiklah Bu Lia, setelah kuliah melakukan coaching terhadap Bu Rina sesuai dengan perawatan saya ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Lia. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dari indikator ketercapaian yang Bu Lia inginkan? Iya, terima kasih. Untuk tadi sebagaimana jenengan sudah melihat, mengobservasi coaching yang sudah saya lakukan, tadi saya sudah berusaha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita. Saya menanyakan tujuan dari percakapan ini, kemudian mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Bu Rina, yaitu tadi terkait ada anak-anak yang suka terlambat masuk kelas dan juga kemudian saya mengajak Bu Rina untuk menggali potensi yang Bu Rina miliki untuk mencari solusi dari tantangannya itu. Kemudian Bu Rina juga membuat rencana aksi yang akan dilakukan dari tantangan yang dihadapinya itu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tadi. Sudah sesuai tahapan alur cerita ya? Menurut pengamatan saya yang dilakukan Bu Lia itu sudah sesuai dengan alur cerita. Sekedar menyampaikan sesuai dengan hasil catatan saya tadi, Bu Lia kepengen meningkatkan kompetensi yaitu kehadiran penuh ya. Dari pengamatan saya Bu Lia itu sudah melaksanakan hal tersebut, terbukti dari tatapan Bu Lia, merespon aktif Bu Rina, memberikan pertanyaan yang sesuai dengan coach ungkapkan. Begitu. Jadi Bu Lia itu sudah terlihat aktif dan fokus sepenuhnya. Juga dari gesturnya Bu Lia yang begitu hangat ya, menerima kehadiran coaching gitu. Baiklah, untuk selanjutnya apabila Bu Lia ada kesempatan untuk melakukan coaching ya, kompetensi apa yang ingin Bu Lia tingkatkan? Ya, terima kasih sudah diobservasi ya Bu. Tadi kehadiran penuh saya sudah mencoba untuk fokus dan alhamdulillah sudah sesuai. Kedepannya kalau saya melakukan coaching lagi, saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk pertanyaan berbobot. Berarti nanti saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh coaching. Iya, betul. Jadi untuk ke depan Bu Lia akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Bagus sekali Bu. Dengan mengajukan pertanyaan berbobot, nanti secara otomatis coach atau Bu Lia akan menggali lebih dalam kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh coach, kemampuan yang harus coach lakukan dalam menangani tantangan yang ada. Ya, kiranya itu yang mulia. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Rina.